Halo Sinemania, dimanapun kalian berada, kabar baik di sini. Bagaimana dengan kalian? Alhamdulillah jika kalian semua yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat. Well anyway, salah satu faktor kemajuan bangsa Korea di abad ke-21 ini adalah segmentasi industri hiburan mereka. Lebih jauh lagi kita melihat industri hiburan visual dan audiovisual seperti K-pop, K-drama, dan K-movie yang sangat digandrungi oleh varia Hallyu di seantero bumi ini. Tak heran jika dalam 1,5 dekade terakhir Korea menjelma menjadi salah satu negara dengan industri hiburan visual terbaik di Asia dan bahkan dunia. Dan di video kali ini kru film akan mencoba mengupas sebuah film bergenre drama musikal besutan sutradara Hyung Chol Kang yang rilis pada tahun 2019. Film ini diadaptasi dari sebuah musikal Korea dengan judul Rocky Soo yang ditulis oleh penulis kenamaan Korea yang bernama Jang Wo Sung, menceritakan seorang tentara Korea Utara bernama Rocky Soo yang diperankan oleh Do EXO aka Do Kyung Soo yang sangat membenci kapitalisme. Akan tetapi di satu sisi Ki Soo yang berambisi menjadi seorang penari tap dance yang terkenal, batinnya bergejolak saat ingin meraih impiannya tersebut, hingga pada akhirnya Ki Soo dipertemukan dengan 4 orang dari latar belakang yang berbeda, hingga akhirnya mempengaruhi jalan hidup Ki Soo terhadap dua ideologi antara kapitalisme atau komunisme. Seperti apa dan bagaimana jalan ceritanya? Langsung saja tanpa panjang lebar lagi, selengkapnya kita akan kupas tuntas dalam alur cerita film Swing Kid. Berlatar pada tahun 1950 di mana seorang komandan bernama Roberts beserta 2 orang ajudannya yang baru saja selesai menonton sebuah video pemberitaan tentang konflik yang terjadi di antara 2 kamp konsentrasi tahanan perang, yang mana hal tersebut menjadi kecaman masyarakat internasional terhadap sekutu Korea Selatan ini. Obet yang baru ditugaskan untuk meredakan konflik benturan ideologi komunis dan kapitalis sesama tahanan perang di kamp konsentrasi Goje ini berencana melepaskan seorang tahanan yang memiliki pengaruh bagi koloninya, di mana hal ini bertujuan untuk memancing para tahanan lainnya agar terlena dipimpin dalam kebebasan tanpa adanya doktrin-doktrin ideologi anti kapitalis. Let's change up the game here. Show them this camp is under new management. Well, who's the worst troublemaker you got? Dan inilah sosok troublemaker urakan petakilan tengil bernama Roh Ki-soo dengan label seorang adik dari Roh Gi-jin yang merupakan sosok pahlawan bagi tahanan komunis yang hingga saat ini masih mendekam di balik jeruji khusus dengan penjaga yang ketat. Layaknya seorang pahlawan, Ki-soo disambut dan dieluk-elukan oleh seluruh tahanan perang di kamp konsentrasi tersebut. Selepas selebrasi penyambutan yang lumayan heroik untuk seorang yang bisa dibilang troublemaker bagi pihak Roberts, Ki-soo dihampiri kompatriotnya yang bernama Chung Wang-ki. Keduanya lalu terlibat obrolan ringan di mana Wang-ki menceritakan bagaimana situasi di kamp konsentrasi setelah dipimpin oleh Mang Obet, yang ternyata Mang Obet ini menurut Wang-ki orangnya plan-plan, selalu berubah-ubah, terkadang memikirnya ke timur dan terkadang ke barat. 스타일? 시간 되면 또 맞자. Seperti menjadi sebuah ritual kebiasaan di malam hari di saat penjagaan lengah, Wang-ki membawa Ki-soo ke sebuah gudang logistik persediaan pangan tentara Amerika, di mana dengan leluasa mereka menjarah stok persediaan pangan tersebut. Di saat bersamaan, Ki-soo yang mendengar instrumen piano klasik menelisik dan menoong seseorang yang akan kita panggil Jackson. Jackson ini adalah seorang prajurit berpangkat sersan yang ditugaskan untuk mengelola dan mengurus Hall of Freedom atau Aula Kebebasan, yang mana Hall of Freedom ini berfungsi sebagai sarana hiburan prajurit Amerika. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda, adalah ungkapan yang bisa digambarkan ketika Ki-soo mengintip Jackson memainkan kaki-kakinya diiringi dengan hentakan sepatu yang beralaskan besi, layaknya seekor kuda jingkrak menari di atas panggung. Wang-ki lalu menjelaskan jika Jackson selalu menari dan memainkan instrumen piano di malam hari. Lebih jelas lagi, dia menyebutkan bahwa tarian tersebut adalah tap dance.
Hentakan dan gerakan energik Jackson benar-benar membuat Kisu terhipnotis malam itu. Pagi hari yang cerah di tengah pematang sawah, terlihat 7 orang wanita lengkap dengan dress partinya. Mereka berjalan di antara luasnya hamparan padi menempuh jarak puluhan kilometer menuju kamp tahanan. Demi untuk selembar dolar dan makanan yang bisa mereka bawa pulang adalah Yang Pandrei atau kita panggil Candy. Sosok perempuan yang cerdas dan bersuara emas ini menjalani debut perdananya sebagai seorang wanita pemandu dansa. Bersama dengan Linda seniornya, Candy pun bertekad untuk meraup pundi-pundi prajurit Amerika dan membawa pulang makanan sebanyak mungkin. 천만원께 양판 내자. 린다 언니, what's 말이유? 거기 가면 먹을 것도 줍니까? 여긴 어디? 아메리카! 우리가 누구유? 그 집 앞에 쓰면 너 쾅마 뒤졌네. Malam hari pun tiba di mana kita akan melihat antrian pasukan Amerika yang hendak akan berpartiria di Hall of Freedom. Namun sebelum mereka masuk, harus membayar kepada Jackson di mana hal ini sepenuhnya tidak diketahui oleh Roberts. Seperti halnya film drama musikal pada umumnya yang mengeksposisi musikalitas dibalut lengkap dengan tarian-tarian khasnya. Di sini pun terlihat para pasukan Amerika yang asik menari ditemani para wanita penghibur asli pribumi, tak terkecuali Candy yang baru pertama kali menjadi wanita pemandu dance ini ikut larut dalam suasana dance party. Namun fokusnya terbagi antara dance dan makanan yang ada di meja. Di saat McCoy karo konco-konconya sedang asik menari, seperti biasa Waki dan Kisu melancarkan aksi penjarahan di gudang persediaan makanan yang jaraknya hanya bersebelahan dengan Hall of Freedom ini. Namun karena mereka dalam keadaan mabuk berat, Wangki dan Kisu pun keluar dari pintu yang berbeda. Seketika seluruh orang yang sedang asik berpesta mengalihkan fokusnya kepada Kisu. Di balik aksi nyeleneh yang dilakukan Kisu saat ini ternyata memancing rasa penasaran Jackson terhadap Kisu yang rupanya memiliki bakat alami dalam hal menari. McCoy yang gusar dan kesal dengan kedatangan tak diundang Kisu, ia pun menendang dan menghajarnya hingga Kisu pun merasakan mual di perutnya. Candy yang melihat insiden ini secara spontan mengambil mic lalu bernyanyi untuk mencairkan suasana kembali. Beberapa saat setelah suasana mencair di mana Jackson hanya bisa terpana melihat bakat alami yang dimiliki oleh Kisu dan Candy, tiba-tiba suasana terbalik 360 derajat. Kesenangan berubah menjadi kepanikan akibat korsleting arus listrik yang membakar sebagian tirai dan menjatuhkan lampu remang-remang, hingga akhirnya semua orang pun keluar meninggalkan Hall of Freedom. Seems my invitation got lost in the mail. I apologize, sir. Oh, no, I didn't call. Keesokan harinya, Robert yang mendapat laporan mengenai kerusuhan yang terjadi semalam memanggil dan menginterogasi sang penanggung jawab acara, Jackson. Namun Robert bukan meminta klarifikasi dari Jackson, melainkan menyuruh Jackson untuk membentuk tim tari tap dance. Jackson meragukan hal tersebut. Menurutnya, orang Asia tidak bisa menari tap dance. Namun karena Jackson berambisi untuk kembali ke Okinawa, Jepang, menemui pujaan hatinya, dan hanya Robert lah yang mampu menugaskan dia kembali ke Jepang. Jackson pun menerima kesepakatan jika dia mampu membentuk tim tap dance dan memberikan hiburan terbaik, maka secara otomatis Robert pun akan mempromosikan dan menugaskan Jackson ke Jepang. Page headlines. I'm looking forward to it myself. You and everyone fail. Segera setelah kesepakatan tercapai, Jackson yang dibantu Linda CS menggelar audisi terbuka untuk seluruh tahanan perang demi untuk membentuk satu tim tap dance. Satu persatu para tahanan tampil, namun tidak ada satupun dari mereka yang membuat Jackson terkesan. Hingga akhirnya masuklah seorang dengan gaya talcum bernama Kang Byung Sam, kita panggil saja Kang Sam, yang mencoba unjuk kebolehan dengan melakukan manuver-manuver menohoknya.
Any sweat, any other moves? 애를 좀 써보시라니까요. 박수. Olam hingga diusir keluar, Kang Sam gagal membuat Jackson terkesan, walaupun dia sudah berusaha menampilkan yang terbaik. Audisi pun selesai dengan tidak ada satupun bakat di antara ratusan yang datang memikat perhatian Jackson. Yes? Dance team. I heard civilians can join. Candy yang mendengar adanya audisi untuk tim tap dance mencoba menawarkan jasa translator kepada Jackson. Hal ini ia maksudkan agar Jackson tidak kesulitan saat berkomunikasi dengan tim yang Come on, dibentuknya. anytime you want. Try me for a day, then fire me if you don't need. Di saat Candy mencoba menawarkan jasa translator kepada Jackson, tiba-tiba dari arah pintu masuk muncul seorang pria tambun dan gemulai yang mana diketahui pria ini bernama Xiao Fang. 听说这就跳舞的，看起来挺气象嘛。 Dengan ekspresi yang dingin, Apang yang seorang tahanan perang Tiongkok ini bermaksud ingin mengikuti audisi tap dance dan menunjukkan bakatnya di hadapan Jackson. Sehebat apa bakat menari yang dimiliki Apang ini, hingga ia rela datang paling akhir ke tempat audisi. Dan inilah peserta audisi terakhir dari tahanan perang Tiongkok bernama Xiao Fang. You know you make me wanna shout, kick my heels up and down, throw my hands up and down. Yeah, 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 yeah. Say you will. Say it right now. Come on now. Say that you love me. Come on now. Say, come on now. Say, come on now. Say, I want you to know right now. Yeah, yeah. Shout, 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 shout. I feel it.